Ya, oke. Kita akan mulai dengan kiat-kiat kayak gitu. Bukan, kalau trik mendekati biasanya cowok nggak bener tuh kalau nyari trik-trik mencari perempuan gitu kan. Mungkin bisa tanya Adit, Adit punya banyak trik untuk itu. Kalau saya sih nggak punya sih, mohon maaf aja. Saya mengandalkan karisma dan juga relasi gitu ya. Biasanya agak menggunakan cara-cara yang membuat perempuan melihat kita tuh kagum gitu, ada gecak kagum gitu ya. Ya, sekarang kalian mau tahu apa dulu gitu tentang bahasa Indonesia? Gue tanya dulu deh. Jadi kita diskusi aja gitu. Dan nanyanya VN coba, pakai speaker coba yuk. Pakai mic. Gue bisa diem selama 2 jam kalau misalnya nggak ada yang nanya. Yuk, coba. Apa yang mau kalian tahu deh? Atau kendala kalian tuh untuk belajar PBM PPU literasi apa gitu? Hmm? Mikir dimatiin nyata ya, sial. Oke, yuk. Bisa tuh sekarang. Yuk, coba. Aku deh Kak, Oke, siapa tuh? Yuk, teknik coba. ini pengen nanya teknik baca cepet sama nyari inti kalimat dari kan teks PU atau enggak PBM kan panjang-panjang. Nah, Mm-mm. waktunya kan cepet-cepet ya, 1 menit, kadang Yes. kurang gitu. Minta tekniknya aja Betul. sih. Oke. Oke, makasih Fatimah. Ih, OTW juga. Yuk, siapa tuh? Dinan ya. Dinan Raharjo, silakan. Gini bang, kalau gue sih kalau terkait literasi mungkin ke SPOK gitu bang. Oh, subjek, Nah predikat, iya objek, bang, kalimat. iya bang. Oke. Ada yang lain? Oke. Anggi Ruspiani. Oke. Monggo, Mbak Anggi. Izin tanya ya Kak, kan Oke. di pengetahuan umum itu kan ada teks eksplisit sama implisit. Mm. Nah, kalau eksplisit itu kan bisa dilihat langsung. Nah, aku bingung kalau implisit itu kan nggak ada di bacaan teks gitu. Aku bingung kadang. Mm. Kayak gitu aja sih, Ya, Kak. eksplisit, implisit, Caranya tersirat, gimana? dan tidak tersirat berarti ya. Oke. Jody. Oke, yuk. Halo Jody Kak, itu singkatannya jomblo tinggal mati ya? buset. Bukan, bukan ya? Aku mau nanya, kadang tuh suka disoalkan ada apa tuh pertanyaannya tuh topik yang Mm-mm. akan dibahas kalau selanjutnya dibentuk paragraf baru. Nah, itu aku kadang masih suka bingung di situ. Oke, ya. Ya, Masih satu solusi. Satu lagi ya palingnya. Kita ke Abil deh nih. Ayo, Abil suaranya sangat dirindukan. Bil? Hmm. Kayaknya lagi gangguan pasca hamil ya, jadi nggak bisa ngomong mungkin. Oke, kita ganti ya. Ke Nazira deh, ayo. Halo Kak, aku mau Iya, eh, yang penarikan kesimpulan gitu loh Kak, yang PQ gitu. Aku nggak paham. oke, sip. Sekarang terakhir deh. Yesia, boleh deh Yesia. Halo Kak, Oke, halo. aku masih suka kesulitan sama yang kalimat baku itu loh Kak. Oke, ya. Ya, Terakhir makasih ya deh. Kak. Risma terakhir. Itu sih Bang, lebih nyambung ke yang punyanya Jody soal apa kalimat sesudah sebelum, cuman ini lebih ke kayak di kalimatnya itu apa kalau misal yang melemahkan sama yang bisa melemahkan kalimat harus ditambah Ya. kalimat yang mana, apa yang bisa mengunggulkan kalimat harus dihilangin apa ditambah kalimat yang mana, gitu aja sih Bang. Oke, sip. Ya, gue jawab ya. Ini sebenarnya masih simpel sih ya. Untuk ini ya. Untuk misalnya nyari yang tadi lah ya, begitu. Coba gue untuk catatan baru dulu. Ini kelihatan nggak meetingnya? Notnya belum kelihatan ya?
Belum, belum. Belum, Belum Kak. sih. Oke, bentar ya. Kok gue belum bisa nambahin ya? Bentar, bentar. Oke, coba ya. Kelihatan nggak sekarang? Aman, Kak. Ya. Udah, Kak. Oke, gue catat ya kan masalah dalam belajar bahasa Indonesia. Ya, di sini ada tadi beberapa masalah ya. Kayak misalnya, sebenarnya sih itu penentuan. Kayak misalnya kayak tadi apa kalimat yang berikutnya atau paragraf berikutnya tuh maknanya gimana gitu atau membahas apa. Ya mungkin itu lebih ke penentuan gagasan baru, penentuan topik dalam bacaan, ya kan. Kemudian struktur kalimat ya. Itu kan kayak SPOK gitu ya. Termasuk inti kalimat pun itu masuknya ke materi struktur kalimat gitu kan. Kemudian kalimat baku dan tidak baku gitu ya. Tapi sebenarnya bukan kalimat baku dan tidak baku. Karena baku dan tidak baku itu adanya dalam kata, bukan kalimat. Pertama itu. Jadi kalimat formal dan informal. Nah, kalimat formal dan informal itu termasuk yang tadi ditanyain, kayak misalnya makna apa yang intrinsik dan ekstrinsik. Nah, itu maksudnya ke kalimat formal dan informal. Itu. Karena ini ya apa formal dan informal suatu kalimat itu sebetulnya ditentukan simple aja, ya kan, itu lewat ejaan. Udah itu aja sebetulnya. Dan ejaan itu kan ejaan ya. Ejaan itu ini bukan seperti yang kalian pikirin pas TK gitu ya, kayak ejaan itu misalnya abil ya kan, A B I B L abil, B A ba B I B babi, nah abil babi gitu, enggak begitu, itu bukan ejaan gitu ya, itu namanya pemenggalan kata sebetulnya kayak itu. Ini enggak ngatain, ini cuman memberikan contoh gitu ya. Kayak misalnya asa gitu, asa, boti gitu ya, asa, boti gitu. Itu pemenggalan kata kayak gitu. Nah, ejaan itu sebetulnya apa gitu kan? Ejaan di sini konteksnya apa? Majas. Majas itu gaya bicara gitu ya. Nah, gaya bicara itu kan ada yang formal dan tidak formal. Ya, gaya bicara formal yang apa? Itu disebut gaya bicara standar. Nah, kalau yang informal itu biasanya ada penambahan makna. Contoh hiperbola dilebih-lebihkan. Iya enggak? Kemudian personifikasi, ya kan? Kayak gitu, personifikasi. Terus ada lagi apa tuh? Yang seolah-olah mengumpamakan benda mati seperti seperti makhluk hidup gitu kan. Itu lupa aku tuh gua. Kayak sih itu personifikasi. Kalau hiperbola kan yang melebih-lebihkan gitu kan. Oh, metafora kayak gitu. Itu yang tadi metafora, itu majas. Kemudian tanda baca gitu ya. Nah, kemudian ada lagi apa? Selain tanda baca, bentuk kata. Nah, bentuk kata itu yang tadi gue bilang, baku atau tidak baku. Jadi kalau ditanya kalimat formal dan informal, lihat aja 3 hal ini kayak gitu. Ya, itu ya kan, contoh kalimat yang enggak formal tapi enggak formal tuh gimana gitu ya. Misalnya gini ya, kan Abil berselimut kerinduan dengan Kak Iben gitu ya. Abil berselimut kerinduan gitu ya dengan Kak Iben misalnya gitu. Ini kalimat formal atau tidak formal sebetulnya? Ini kalimat tidak formal kayak gitu. Oh, sorry, ini masih ini ya, masih formal. Soalnya kan berselimut di sini kan sebetulnya menyelimuti gitu kan. Ya kan? Dan ini memang untuk ini ya, untuk manusia gitu. Yang nggak formal itu kalau ini
bukan manusia. Misalnya gini, ya kan? Ya kan? Di atas batu itu, ya kan? Ku merasakan belayan kasihmu, ya kan? Kini kau hanya tinggal kenangan bersama bayi yang kau tinggal. Kau tinggal. Strip Asa. Ya, ini kegalauan seorang perempuan gitu. Jadi di atas batu itu ku merasakan belayan kasihmu kayak gitu. Jadi ini batu merasa seolah-olah batu itu merasakan belayan kayak gitu. Ya kan ini yang enggak formal. Kalau ini mungkin kita ganti ya, mungkin bukan abil gitu ya. Ya kan? Mungkin ini apa? Pintu kamar gitu ya. Pintu kamar ini berselimut kerinduan dengan Kak Iben gitu. Nah itu, ini kalimat yang formal, tapi jadi nggak formal karena majasnya kayak gitu. Ya makanya ada yang dibilang kayak bias kayak gitu kan, atau yang istilahnya kalimat yang mendayu-dayu gitu. Nah ini biasanya ditemukan di novel atau puisi atau karya sastra lain. Jadi karya sastra itu sebetulnya tidak baku. Termasuk kayak Terelie ya, yang biasanya kan ada titik-titik banyak gitu kan. Terus ada yang bilang gitu kan di novelnya itu apa lupa gue ya pokoknya itulah ya kayak gitu. Gue cuman baca novel tuh cuman 3 lah kalau nggak punyanya Sujiwo Tejo, kemudian Leo Tolstoy kan, sama satu itu mungkin Sapardi gitu ya. Ya sebenarnya Sapardi antologi puisi bukan novel tapi mirip-mirip kayak gitu ya. Nah ini kita baru masuk ke ejaan. Nah, terus kayak frasa gitu ya. Frasa kan ada frasa, ada klausa. Ini kan tadi ada banget nih nanya nih. Frasa, klausa. Klausa ini apa sih? Frasa dan klausa itu sebetulnya masuknya ke bentuk kata aja. Ya kan, bentukan kata. Ya kan? Dan ini adalah apa? Gabungan kata kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan cuma frasa dan klausa. Di sini juga ada yang namanya afiksasi atau imbuhan kayak gitu. Ya kan? Nah, bedanya apa? Kalau frasa itu menggabungkan 2 kata, tapi dia bukan jadi kalimat. Dia menjadi makna baru. Gitu. Kayak contoh, gue pernah nonton di video YouTube gue itu sapu dan sapu tangan. Betul ya? Tahu kan sapu tangan? Eka Kurniawan gue baca. Ya kan? Sapu tangan. Sapu tangan tuh maknanya apa? Selembar kain gitu kan. Tapi kalau kita penggal 2 kata itu apa? Sapu artinya apa? Ya kan? Alat kebersihan. Atau kalau ibu-ibu menggunakan pas kita kecil ya alat untuk menertibkan anak gitu ya. Misalnya kayak anaknya bandel digebuk pakai gegang sapu gitu kan. Terus tangan. Tangan itu apa? Tangan itu adalah bagian dari tubuh atas gitu kan. Ya kan? Bisa lagi kalau misalnya di masa kecil tangan itu apa? Tangan itu adalah tangan itu adalah apa? Instrumen untuk menyadarkan gitu kan, ditampar misalnya gitu ya. Nah itu. Jadi tangan apa? Jadi apa? Sapu dan tangan itu punya 2 hal yang beda gitu kan, fungsi yang berbeda. Tapi ketika dia digabungin, dia udah nggak meninggalkan lagi nih makna aslinya, ya kan? Akhirnya menjadi selembar kain atau sehelai kain yang untuk apa? Untuk membasuh air mata dikala kesedihan ditinggalnya, gitu kan? Ya itu, pokoknya kayak gitu. Nah itu masuk ke gabungan kata. Afiksasi itu sama gabungan kata. Klausa itu gabungan kata. Bedanya klausa itu gabungan kata predikatif. Predikatif itu gimana sih? Ya predikatif itu artinya apa? Ya kan? Predikatif. Nah, dia apa? Memicu terbentuknya kalimat. Coba ada yang bisa jawab nggak? Syarat terbentuknya kalimat tuh minimal strukturnya apa? SP. SP, Kak. SP. Yakin SP. Predikat. Iya. Yaudah, silahkan tanya kepala sekolah kalian ya, udah SP berapa? SPO. Subjek predikat, Kak. Nah, itu ngomongnya lengkap subjek dan predikat gitu ya. Apakah objek juga? Iya juga. Keterangan iya. Ayo, jadi sebetulnya minimal apa? Ya minimal memang benar subjek dan predikat gitu kan. Kenapa sih alasannya itu subjek dan predikat syaratnya? Karena intinya apa? Kalimat itu apa? Coba.
Coba, ada yang bisa definisin kalimat nggak? Singkat aja. Kalimat bukan bisa dipahami, yang bisa dipahami itu makna kalimatnya. Bentukan Gabungan. kalimat yang memiliki makna. Gabungan dari kata. Gabungan kata. Kalau misalnya gue bilang, kalau dibilang misalnya susunan kata ya, misalnya kalau gue bilang abil babi gitu misalnya, itu gabungan kata bukan? Iya, gabungan tapi frasa. Ya, betul kan? Berarti bukan gabungan dong kalimat itu. Bang, gue mau jawab deh bang. Siapa yang mau jawab nih? Adit bang. Oke, silakan Satpam Angkasa. Menurut gue kalimat adalah satuan bahasa yang berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat ini merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan secara lisan maupun secara tulisan. Oke, sekarang makna buku apa? Ayo. Ya, itu betul gitu kan. Kayak contoh kita misalnya gini, mesin itu apa gitu kan. Mesin itu adalah alat yang membantu kinerja manusia, betul ya. Tapi itu makna aslinya sebetulnya. Makna bakunya apa? Mesin adalah sekumpulan skrup, sekumpulan besi yang digabungkan dengan instrumen alat listrik yang menghasilkan tenaga kinetik yang dapat menggerakkan, memutar, menendang dan apapun itu. Itu bisa aja definisi mesin kayak gitu. Termasuk kayak kita definisi buku apa sih? Buku itu adalah apa? Alat untuk menulis. Betul gitu kan. Tapi kalau kita definisinya buku adalah seperangkat kertas ya kan dengan kumpulan bab-bab tertentu bisa terdiri dari 160 sampai 360 lembar dan segala macamnya, itu bisa gitu kan. Makanya apa? Ketika kita belajar bahasa, tujuan kita tuh apa? Tujuan kita menerjemahkan nih hal yang sulit dalam bahasa ke dalam sesuatu yang lebih sederhana. Ya kan? Itu adalah bahasa. Jadi bahasa itu definisi apa? Dapat dimengerti. Nah sekarang kalau gue tanya kalimat itu artinya apa? Kalimat itu adalah apa? Menunjukkan tindakan yang dilakukan seseorang. Intinya gitu kan? Kalimat itu adalah apa? Ya, menunjukkan tindakan yang dilakukan seseorang. Karena kalimat itu terdiri dari apa? Subjek. Berarti kan ini apa? Orangnya, gitu kan? Gitu kan? Orangnya. Kemudian apa? Predikat, tindakan. Nah, jadi kalau kita udah belajar kayak gini nih, gampangnya gimana? Ketika ada suatu gabungan kata yang di situ nggak menunjukkan tindakan dari seseorang atau tindakan dari subjek, itu bukan kalimat. Itu bisa aja frasa. Frasa itu misalnya apa? Ya kan? Kambing hitam. Ya kan? Tuh kambing hitam. Terus bisa aja apa? Kayak tadi sapu tangan. Bisa jadi apa lagi? Buah tangan. Ya itu cuma jadi makna aja. Itu afiksasi itu gabungan, tapi gabungan antara kata dasar yang punya makna dengan kata dasar yang punya makna tapi harus dihubungkan. Kayak contoh ini ya, di ini apa? Ini kan di itu kata juga loh. Tapi di itu kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu sifat-sifat kalimat. Sifat-sifat kata ya. Kemudian di sini apa? Ada lagi misalnya di jurang. Ya, jurang itu apa? Tempat. Nah, di ini apa? Kata yang menunjukkan tempat. Makanya apa? Digabung. Di jurang. Kayak gitu. Ya kan? Di jurang. Ya kan? Adit melompat ke, nah ini ganti ya, ke jurang. Gitu. Nah, ini berarti udah menunjukkan tindakan nih. S, ini predikat, ini subjek. Nah, ini keterangannya. Ini nggak ada objeknya malah. Ya kan? Adit lompat ke jurang. Kayak itu. Artinya apa? Suatu kalimat boleh nggak ada objek, boleh nggak ada keterangan, tapi minimal ada subjek dan predikat. Jadi sifat gabungan kata yang predikatif nih, gue bilang gini ya tuh. Nah itu. Ya kayak gitu. Jadi saya cara belajarnya mirip Rancodas itu ya. Cancat gitu ya, dibilang teridiot. Dengan kalau mungkin yang lain mungkin jadu gitu ya, yang kentutnya makan apa tuh, makan yang belajarnya makan kentut petai itu ya, kayak gitu. Ya oke. Sekarang tadi banyak banget inti kalimat, majemuk, ya kan. Sebetulnya gini loh, gue mau nunjukin ke kalian itu
coba gue tanya, asik nggak belajar bahasa itu sebetulnya? Kan gue sempat tadi ngobrol gitu ya ke kalian, cara gue ngejelasin gitu. Menurut kalian harusnya gue ngejelasin kayak gitu atau gimana? Atau kita mau pakai misalnya cara-cara grammar bahasa Inggris gitu kan, kita pakai plus, kita pakai struktur gitu kan, kita pakai structure gitu ya, atau kita pakai rumus-rumus dalam bahasa gitu, itu bisa aja kayak gitu. Tuh, ya Kaviani itu sorry ya, biarin aja. Dia kayaknya gitu. Ya gitu ya. Ya kayak gitu ya. Nah, kayak contoh kan, tadi kan masalahnya itu banyak ya. Gue urutin nih satu-satu ya. Dari kata majemuk. Kata majemuk itu sebenarnya gampang bedanya. Kemudian kata baku dan tidak baku, struktur kalimat, frasa, wah macam-macam semua. Dan tahu nggak kalian semua, solusi dari itu apa? Aktif pasif. Aktif pasif kan sebenarnya cuman mindahin bentuk dari apa? Bentuk dari ini ya, bentuk dari predikat. Kayak misalnya kan apa? Ya. Kemudian jadi apa? Ter, ya kan? Di gitu ya. Itu doang sebetulnya. Ya kan? Misalnya apa? Mendiamkan, ya kan? Kalau ini kan pendiam bedanya gitu ya. Ini apa? Terdiam. Ini apa? Didiamkan gitu kan. Ini sebenarnya cuma beda di sini aja. Ini kata pasif, ini pasif, ini beda ya. Ini kan subjek berarti ya, nomina, ini aktif. Gitu, membedakan pasif dan aktif itu sama kayak kita membedakan kalau di bahasa Inggris itu past tense dan present tense gitu aja. Jadi mana yang udah terjadi, mana yang enggak, itu pasif. Itu pasif itu dia itu udah terjadi bisa, atau apa? Bukan dia yang ngelakuin tapi orang yang melakukan ke dia. Misalnya kayak gitu. Dan apakah apakah itu bisa kita belajar dengan cara belajar yang asik kayak tadi gitu ya? Enggak semua kayak itu. Ya kan? Yang gua mau adalah kalian nanti apa? Ketika kalian review materi kayak gue tadi kayak gitu harusnya. Ya kan? Nah, terus sekarang solusinya gimana? Solusi. Nih, gue kasih yang gede. Solusinya gimana? Ya kan? Solusinya adalah satu. Ya kan? Sabar. Dalam belajar bahasa Indonesia itu sabar. Sabar dalam membaca teks. Gitu ya. Teks. Kedua, ya kan? Teliti dalam memahami struktur bacaan. Ya kan? Yang ketiga, ya kan? Sering mengulang apa yang dilakukan poin 1 dan 2 kayak gitu. Ya silakan Abil kalau mau berak mungkin efek semalam ya. Kayak gitu. Ya kayak gitu. Oke, coba dari 3 hal ini apa maksudnya? Coba. Di sini anak baru siapa aja? Atau anak lama yang tapi ngerasa baru gitu. Saya Kak. Oke. Ya ada sekarang ada berapa ya? 284. Biasanya belajar bahasa itu mentok 140. Padahal yang ikut les ada sekitar 700 orang ya. Kayak gitu. Ya, kayak gini. Kan. Nih, pertama gini, gua kasih tahu ya. Gue pribadi ngerasa bahwa belajar terbaik itu memang dari materi dulu. Bukan langsung ke soal kayak gitu. Kayak misalnya contoh ya, gue mau ngasih logika gitu kan. Kita kan sebenarnya ngelakuin sesuatu itu bukan pakai perasaan loh harusnya, tapi pakai logika kita. Logika itu yang membedakan kita itu bisa mengukur sesuatu atau enggak. Kayak gitu. Contoh gini, ya kan, ketika kita menjalin hubungan gitu ya dengan seseorang, ya kan, yang digunakan itu harusnya logika gitu. Karena cinta sendiri didefinisikan dari kata filosofis, yang artinya apa? Cinta dan kebijaksanaan kayak gitu. Artinya apa? Ketika kita mencintai harus ada kebijaksanaan di situ. Kebijaksanaan adalah ketika kita bisa mengukur, ya kan? Itu yang melahirkan logika nanti. Jadi filsafat melahirkan logika kayak gitu. Nah, logikanya gimana? Coba maksud gue. Kita bicara contoh gini, apa sih yang kita punya selama kita belajar sekarang? Contoh ya, kita kan mau belajar masuk apa? Masuk PTN, betul ya? Apa yang harus kita punya? Modal utamanya apa? Bukan uang, bukan channel orang tua, ya kan? Bukan makanan, ya kan? Tapi apa? Waktu sebetulnya. Kita mengejar waktu. Dan waktu itu dalam ilmu fisika itu disebut relatif.
Ya kan? Agama bilang waktu itu mutlak, ya kan? Ketika ada waktu di saat dirimu datang, maka disitulah ada saatnya engkau pergi. Maka waktu disebut mutlak dalam sudut pandang agama nih. Tapi kalau dalam sudut pandang fisika, waktu itu relatif. Makanya ada relativitas Einstein. Ya kan? Kenapa waktu disebut relatif? Karena apa? Yang menentukan waktu berjalan cepat atau lambat itu bukan waktunya. Tapi apa? Aksi. Ya kan? Aksi terhadap waktu itu. Lu bisa, contohnya gambar sederhana gini deh, lu bisa aja ngelakuin sejam itu tanpa melakukan apapun, terus 24 jam tanpa melakukan apapun, dan lu bilang waktu singkat banget gitu ya. Gue dalam waktu 24 jam gue nggak ngelakuin apa-apa nih, kayak gitu. Tapi ada yang dalam 1 jam dia bisa baca 30 halaman, ada yang dalam 1 jam dia ngerjain 10 soal, akhirnya pas dihitung-hitung, hari ini saya belajar, saya baca 100 halaman, dan kemudian saya ngerjain 100 soal. Ayo. Ya, jadi apa? Dua orang ini punya waktu yang sama kan, 24 jam. Tapi apa? Relatif gitu kan. Penggunaan waktunya relatif kayak gitu. Dan gue selalu bilang dari materi dulu, makanya kan gue langsung ngasih video dulu kan, bukan soal. Kenapa? Ya kan? Karena ketika kalian baca materi nih, misalnya ini ya, ini kita pelajarin dulu, videonya kalian catat, ya kan? Waktu yang kalian keluarkan untuk stres dalam belajar itu akan jauh lebih sedikit ketimbang kalian belajar itu langsung ke soal. Ya, belajar itu langsung ke soal. Contohnya gimana? Ketika lu belajar langsung ke soal ya, nanti lu akan ngabisin waktu dulu untuk bergumam gitu ya. Kayak bergumam tuh gimana? Bergumam tuh gimana? Kayak, waduh ini soalnya gimana nih gitu kan. Lu bisa ngelakuin itu bahkan berbulan-bulan gitu kan. Tapi ketika lu udah baca materi dulu paling enggak ya kan, lu akan kepikiran, oh iya kayak gue pernah nih kayak gitu kan. Cobalah gue cari dulu gitu. Nah misalnya kayak gitu. Nah untuk bahasa Indonesia sendiri ya kan, gue cuma mau ngasih satu kiat aja ya kan, coba nih, coba kalian bisa baca 30 halaman dalam waktu 30 menit. Coba. Jadi 1 menit 1 halaman. Awalnya merasa susah gitu kan, tapi gue yakin coba aja ngelakuin ini ya. Lu baca aja pokoknya ini buku apapun gitu kan, atau lu baca artikel kayak gitu. Lu coba bisa baca artikel itu 30 menit tanpa berhenti. Coba dulu. Ya kan? Dari sini nanti skill apa? Bukan baca Al-Qur'an ya. Kayak gitu. Buat novel kayaknya bisa. Ya, nggak harus novel kayak gitu. Novel juga nggak apa-apa. Ya kan? Nah, nanti apa? Dari hal ini lu bisa apa? Pertama, baca cepat bisa. Ya kan? Ini kan kecepatan. Ya kan? Kemudian apa? Memahami struktur. Ya kan? Kemudian apa? Kemudian apa nih? Habis memahami struktur apa? Ya kan? Membedakan apa? Ayo kira-kira apa? Gua kasih clue, membedakan apa nih? Ya, oke. Membedakan ini kita lu. Tiap kata kayak gitu. Pakai diamond, nggak ada diamond ya, beda. Ini tesseract kayak gitu. Ya kan? Ya, coba dulu itu kayak gitu. Nih, kalau kalian tahu ya gitu kan, di kuliah itu kan kalian sebetulnya harus punya skill baca yang cukup bagus gitu kan. Contoh nih, kalau kalian mau masuk jurusan biologi aja, buku pengantar biologi itu sekitar 3.000 halaman dan itu harus tamat dalam waktu 3 bulan. Kalau kalian nggak bisa memahami 3 buku itu, ya kan, kalian bakal ketinggalan gitu kan untuk misalnya keberlanjutan belajar kedokteran kalian. Kalau kalian masuk jurusan FISIP, paling nggak seminggu itu kalian harus baca 2 buku setebal 500 halaman kalau digabung. Kayak itu. Kalau kalian mau masuk psikologi, bukunya itu lebih tebal dari bacaan anak sejarah. Kayak gitu. Karena di situ nggak ada tuh yang indah-indah gitu kan. Semuanya itu masalah kalau Anda jadi psikolog gitu kan. Yang Anda baca tuh semua masalah orang. Kayak itu, mulai dari yang masalah mental, masalah psikologis, ya kan, semuanya yang Anda baca itu masalah semua kayak gitu.
Kalau Anda jadi hukum pengacara BAP ya kan berkas acara pidana itu bisa 6.000 halaman dan isinya itu sebetulnya kebanyakan pengulangan kayak gitu. Ya kan? Gitu. Jadi apa? Sebenarnya skill baca itu sengaja dibuat jadi ujian tujuannya agar kalian terbiasa untuk itu sebetulnya. Nah, jadi gue tantang dulu nih. Coba kalian baca 30 halaman dalam 30 menit. Kayak gitu. Dan tapi itu nggak harus gitu ya. Artinya coba dulu untuk setiap hari baca aja gitu. Contoh gue sendiri ya, gue adalah orang yang lahir ya kan, terlahir bisa bahasa Indonesia nggak belajar. Maksudnya gimana tuh? Itu harus paham maknanya juga nggak sih Kak? Nggak harus, pokoknya baca aja, yang penting lu baca dulu kayak gitu. Bukan bahasa ibu gitu kan. Contohnya gini deh, ketika lu kuliah lu nggak akan mendapatkan pembelajaran ejaan gitu kan. Ejaan nih lu nggak akan baca, lu nggak akan dapet gitu. Ejaan tuh ya tadi apa, membedakan titik naruhnya di mana gitu kan, kata ini miring atau enggak, besar atau kecil, penempatan kalimatnya pantas atau enggak, itu enggak akan diajarin lagi di mana, di kampus. Tapi hampir semua orang skripsinya pasti enggak ada kendala dalam hal itu. Kenapa? Karena memang mereka sudah biasa membaca hal-hal atau buku-buku atau teks-teks yang sifatnya formil gitu, sehingga itu akan terbawa gitu. Itu akan secara alam bawah sadar kalian akan paham itu dari pengalaman yang kalian lakukan. Dan kebanyakan orang nih, gue udah nyobain ke Lela ya, yang anak IPA tuh. Kebanyakan orang dia itu nggak sabaran, greget gitu, pengennya itu langsung bisa bahasa cepet. Padahal Pak, mulailah dulu dengan mata yang kantuk gitu kan, mulailah dulu nih ya kan, terbata-bata kayak gitu. Itu nggak masalah gitu. Tapi apa, konsisten lakukan itu setiap hari sampai 5 bulan besok gitu kan. Yang awalnya kalian baca itu mungkin 30 menit cuma dapat 5 halaman, gue jamin kalau lu ngelakuin itu setiap hari, besok 30 menit itu lu bisa baca 50 halaman. Karena gue sendiri rekor baca gue ya, gue bisa baca buku 480 halaman itu dalam waktu 1,5 jam. Dan itu di kereta. Dan gue nikmatin itu. Ya kan? Dan itu bukan buku novel. Bukan. Ya kan? Itu buku literasi gue ya kan, untuk skripsi kayak gitu. 408 halaman dalam 1,5 jam. Apakah itu bisa di semua buku? Enggak, pasti enggak bisa juga. Kayak gitu. Tapi paling enggak apa? Gue bisa, ya kan? Karena kan tempo kita membaca itu ya ditentukan oleh apa? Oleh minat kita juga, oleh kebutuhan kita itu. Kayak gitu. Dan di kereta itu kalau menurut gue adalah tempat paling enak sih untuk baca buku ya gitu, karena di situ orang nggak jarang ada yang berisik gitu kan, jadi konsentrasi kita itu enak gitu kan, kayak gitu, nggak bohong, bener kayak gitu. Karena logikanya gini loh, yang ngomong ini bukan gue sebetulnya. Bentar batuk ya kan, yang ngomong ini bukan gue sebetulnya. Jadi orang Indonesia itu cacat membaca gitu, itu gue udah bilang kemarin ya, cacat membaca. Karena tadi kan dia bilang kalian nggak bisa 30 halaman dalam waktu 30 menit, itu standar banget orang negara berkembang harusnya. Orang negara maju, dia bisa baca buku tuh 100 halaman per 30 menit. Kayak gitu. Ya kan? Itu standarnya. Karena kalian harus paham, ya kan? Anak SD di Amerika Serikat, anak SD di Finlandia, anak SD di Jepang, itu sebulan itu minimal dia namatin 2 buku bacaan. Dan itu buku sastra coy, kayak buku-buku Shakespeare, ya kan, buku-buku sastrawan Rusia, buku-buku sastrawan Belanda, pokoknya buku-buku abad ke-19 yang itu isinya itu sastra semua, kayak model novel-novel jadul gitu ya, kayak Siti Nurbaya. Mereka baca itu, ya kan, dia baca itu coy. Tapi kalian umur SD itu bacanya apa? Majalah Bobo aja kalian mungkin nggak pernah baca ya. Coba siapa di sini yang baca majalah Bobo? Pernah baca majalah Bobo? Beli doang. Jujur gue baca majalah Bobo dan bersyukur banget ya, orang tua gue tuh dulu belinya majalah Bobo, bukan Basreng ya. Kalau mungkin dulu gue kecil dibelinya Basreng, mungkin suara gue serak aja kayak gitu ya, jadi nggak baca gitu kan. Dan lu lihat coba, majalah Bobo bangkrut dan sekarang apa, nggak diterbitin lagi, ya kan. Berarti kenapa? Ya karena memang nggak ada peminatnya, karena sekarang orang tua taunya dibeliin HP kayak gitu.
Gitu kan. Nah, coba. Ya, kayak gitu. Nah, jadi apa solusinya untuk dua itu? Coba nih ya, gue mau nantang dulu deh untuk coba kalian baca 30 halaman dalam 30 menit. Itu dulu pokoknya. Siapa yang siap tuh? Ya kan? Dan ini tantangan yang konsekuensinya itu, ya kan, kalau misalnya ya terserah sih, kan kalian punya kebutuhan gitu kan, mungkin kalian butuh main, butuh ini segala macam, tapi ya biarkan logika yang berjalan kayak gitu. Gue selalu bilang untuk, dan kemarin juga ada yang bilang ya, jangan nulis standar, karena kenapa? Karena kita bisa mengupayakan itu kayak gitu, ya kan. Ketika kita misalnya udah bisa baca cepat, ya kan, selain kalian itu lolos SBMPTN, kalian juga terlihat keren kayak gitu. Jadi kalau di kampus itu ya, orang yang baca, yang kemana-mana bawa buku itu terlihat keren, cu, ya kan. Kalau misalnya kalian di sekolah, mungkin nggak ada yang baca, nggak ada yang mau bawa buku karena dianggap sombong, belagu lu blok katanya, belagu lu blok katanya gitu kan, mungkin gitu-gituin kan. Tapi kalau misalnya di kampus, buset, cewek-cewek yang cantik, yang kacamatanya bulat itu bawanya buku, cuy. Yang dibawa bukunya apa? Bawanya bukunya DNA Edit, ya kan? Ya kan? Baca bukunya DNA Edit, ya kan? Buku komunis tuh berarti kan. Terus cowok-cowok yang bakal bertanggung jawab, yang akan menafkahi keluarga itu rata-rata bacanya buku. Tapi kalau cowok-cowok yang nggak bertanggung jawab, kelihatan yang dipegang HP aja kan. Dengan cetrek gitu. Pargoy biasanya kayak gitu ya, cowok-cowok pargoy. Ya, yang dibaca biasanya buku Tan Malaka, ya kan. Buku Tan Malaka apa tuh? Yang terkenal. Madilog. Madilog. Nah, itu Madilog susah dibacanya, tapi itu cara belajar bahasa paling enak gitu kan, baca buku Madilog itu. Karena kalian memang dilatih untuk pelan-pelan aja gitu. Kan. Jadi nih gue nggak nyatat ya, list aja nih caranya. Jadi kalian sekarang mulai baca tiap hari, baca cepat gitu ya. Nggak baca cepat ya. Baca cepat itu keahlian yang nanti muncul setelah kalian ngelakuin hal ini. Usahakan 30 halaman 30 menit, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya kan, tapi sehari minimal 30 halaman, minimal 30 halaman. Dan nggak usah harus tahu maknanya apa. Nggak usah harus tahu apa yang harus diomongin, baca aja. Oke? Ya kan, lakukan itu selama 4 bulan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah jangan pernah sama seperti belajar matematika, belajar bahasa Indonesia itu jangan berharap jago dulu, ya kan, tapi nikmati aja prosesnya. Nikmati proses itu apa? Contoh nih, kan gue kasih nih ya, woi siapa nih, misalnya gue kasih Naura bangsat gitu kan, nih gue kasih nih PBM PPU kan udah 30 nih, 30 apa, ada 35 paket. Di situ kan bacaan semua tuh. Kemudian literasi ada 25 paket bacaan semua. Ya udah nih, lu kerjain aja nih, kerjain. Tet, ya kan? Ya awalnya nih hari pertama, Kak, gue untuk nyamannya gue cuman bisa baca setengah paket soal nih sehari. Oke, besok kelarin. Besoknya 1,5. Besoknya 1,5 sampai 2 minggu tuh kadang mungkin lu cuma bisa baca 1 paket doang, nggak masalah. Ya kan, 2 minggu kok udah mulai cepet nih Kak, ini kayak mimpi cuy gitu kan. Lama-lama apa, sacet serius, gue demi Allah nih, ya kan, demi Allah gitu kan, saya masih meyakini gitu kan, gue ngerjain bahasa Indonesia dulu itu zaman gue SBMPTN ya, sama kayak kalian, itu berapa, 20 soal, ya kan, ada 8 bacaan. Lu bayangin lebih banyak dari lu dulu kemarin sempat cuma 4 bacaan ya, enak banget tuh PBM PPU, ya kan, udah gitu dipisah kan. Kalau gue dulu digabung nih, 20 soal, ada 8 bacaan. Lu bayangin gimana caranya, ya kan. Dikasih waktu berapa? Dikasih waktu 30 menit, dan gue nyelesain dalam waktu berapa? Kira-kira tebak berapa halaman, berapa gue nyelesain itu? Hampir benar 11 menit. Dan gue bener sorry, bukan 20 soal, 15 soal. Gue bener berapa? 13. Salah 2. 13 dari 15. Duanya salah, jadi minus 2. Kalau zaman gue ada minusnya kayak gitu. Berarti 20 soal, 20 menit waktu itu berarti. Matematika nih, lu tau nggak gue nyelesainnya berapa? Berapa lama? Tebak. Ayo. Tebak. Ayo cepetan, dapat GoPay kalau ada yang tahu nih. 20 menit, 30 menit salah.
Ya, yang betul adalah 1 menit. Karena apa? Karena nggak dikerjain. Ya kan? Jadi nggak dikerjain gitu kan. Ini kan bukan dulu kan masih pakai kertas ya. Jadi kayak contoh lah, gue ngasih contoh nih. Ya kan? Waduh, mana ya? Bentar. Nih, ada yang tahu ini buku apa? Kemarin gue sempat beli Shopee. Ya kan? Nih, ya. Ya, misalnya apa? Ini gue lembar ya. Matematika. Oh, udahlah. Langsung ke bed lagi. Langsung dikebet ya. Langsung dikebet. Set, nggak dikerjain sama sekali. Ya kan? Nggak dikerjain sama sekali. Karena tahu nggak apa? Gue belajar apa di situ. Ya kan? Bahkan nggak ada semenit. Berarti Naura Bebek salah ya, nggak jadi dapat gopay karena di bawah semenit ya, betul. Ya kan? Jadi apa? Gue belajar apa sih itu? Gue belajar psikologi belajar di situ. Ya kan? Dan lu tahu, gue juga nggak mulai dari TPA atau TPS yang sekarang ya, kayak misalnya baris dan deret, kemudian PBM lah, PBU enggak. Dulu kan kita namanya TKPA, tes kemampuan akademik. Di situ ada TPA, kayak Oto Bappenas yang dikerjain anak-anak STAN, kemudian ada matematika dasar, bahasa Inggris dasar, sama matematika dasar. Dari semua itu yang gue kerjain dari awal itu apa? Bahasa Indonesia dulu, bukan yang lainnya. Ya kan? Kenapa? Ya kan? Karena gue tahu mana yang paling nyaman gue kerjain. Dan mana ya hal yang paling gak nyaman gue tinggalin gitu. Jadi gue ngerjain yang paling nyaman dulu. Karena kenapa? Ketika kita ujian nih, terus kita langsung melihat sesuatu yang gak kita suka, itu akan mempengaruhi mood kita sepanjang kita ujian gitu. Makanya semua murid gue yang tahun lalu yang gak bisa matematika, gue cuma suruh bilang jawab aja C semua. Dia bilang gitu, lah kalau C semua nanti gimana bang? Ya kan? Kalau yang cewek-cewek kan bilang emas ya, lah kok gitu mas? Gitu. Nanti gimana dong? Ya, tetap ada nilainya. Karena kenapa? C itu kadang-kadang kan sistem UTBK sekarang nggak ada minus. Dan lu tahu mereka dapat berapa? Yang nggak ngikutin kata-kata gua, nilainya 300. Karena mereka karena dia nano-nano. Ada A, B, misalnya 5 nomor pertama B, 5 nomor ini C, selamanya. Padahal mereka nggak ngerti matematika, intinya gitu. Tapi ngikutin gue C, nilainya berapa? 620. 620. Malah sekecil-kecil itu berapa? 500. Dan lu tahu apa? Artinya apa? Dia sudah menguasai 50% kemampuan tanpa susah payah kayak gitu. Ya kan? Untuk apa kalian mengupayakan matematika misalnya? Kalau kalian nggak bisa, sampai kalian belajar, sedangkan kalian mengorbankan sesuatu yang sebetulnya bisa kalian kejar. Apa tuh? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kayak gitu. Nggak mungkin nggak input C, nggak mungkin. Ya kan? Tuh, lihat tuh, aku PK tahun lalu nembak C dapat 700. Ya kan? Coba. Ya kan? Coba. Nah, jadi apa nih? Kita mainnya skala prioritas gitu. Contoh kita ada 4 subtes, ada 7 subtes gitu kan. Dari 7 subtes itu kan berarti kan ada 2 nih yang bangsat ya misalnya ya. Penalaran kuantitatif sama penalaran matematis sama pengetahuan kuantitatif. Anggaplah kalian udah nggak bisa sama sekali. Berarti apa? Ya udah cuy, lu belajar aja bahasa Indonesia aja. Ya kan? Caranya apa? Yang tadi gue bilang PBM PPU itu tamatin, tapi kasih target tamatin 2 minggu. Ya kan? Gue yakin nih hari pertama hari ketiga itu cuma ngerjain paling 2 paket 3 paket, tapi sampai 2 minggu itu selesai. Contohnya gue kasih itu si Lela ini, cari orangnya ada di grup Nur Lela. Ya kan? Yang dia itu dulu tahun lalu itu gagal UTBK gara-gara dulu di bimbelnya itu diajarin cara cepat. Jadi pas dia UTBK cara cepatnya mana kok nggak bisa digunain gitu. Jadi karena dia biasain cara cepat, pas dia UTBK nggak bisa cara cepat gitu kan. Ya udah akhirnya kan real gitu kan. Tuh lihat tuh, BI blok B dapat 600-an, coba ditiru. Ya kan dengan cara yang tadi gue bilang, Anda bisa memaksimalkan nilai Anda di bahasa Indonesia di satu sisi ya. Di satu sisi Anda nggak usah mikirin nilai PK, nilai matematis, karena kenapa? Minimal aja dapat 400 sampai 600 dan itu bagus.
ketimbang lu berusaha untuk ngerjain tapi itu bikin lu stres dan akhirnya apa itu ngaruh ke subtes lain. Jadi subtes lain nih udah panas gitu kan. Waduh, udah panas cuy gitu kan. Sedangkan ya penalaran kuantitatif ada di tengah. Coba lu bayangin ya. Penalaran kuantitatif di tengah nih. Habis penalaran kuantitatif jeng 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 penalaran bahasa Indonesia 30 soal ada sekitar 20 bacaan. Habis stres lu ngeliat PK, lu berusaha kerjain, terus tiba-tiba lu ngerjain penalaran apa? Literasi bahasa Indonesia yang 30 soal itu. Itu udah kebayang banget stresnya minta ampun. Untungnya penalaran matematis di akhir. Ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau SIMAK kan ada minusnya. Ya udah, berarti apa? Nggak usah dikerjain. Di SIMAK, di UTUL UGM, sistemnya adalah apa? Keluar buru-buru. Ya kan? Tanpa resiko. Artinya apa? Kalau emang lu nggak bisa, jangan dilakuin. Kenapa? Banyak orang yang nembak, berharap dapat nih. Banyak orang sistemnya nembak nih. Misal, andai gue dapat 10. Ya kan? Wah, dapat 40. Tapi salah 10. Akhirnya nilainya habis, sama aja bohong. Kayak gitu. Karena kan sistem minus. Gitu kan. Mending kalau dari lu nembak itu benar setengahnya. Kalau ternyata malah benar 2 doang, salah 8, nilai lu yang bagus tergerus. Itu kalau disimak sama di UTUL. Kalau di UTBK, sebetulnya gue dari dulu udah bilang, nggak usah pusing. Kalau nggak bisa matematika, nggak usah dipelajarin. Itu kan tinggal blok aja. Ya kan. Tuh, Kak Hasim ngosongin baterai selesai masih. Itu gue ngasih tahu itu waktu itu. Gue siapa lagi tuh? Siapa? Gue inget kemarin yang anak tuh elektro anjir. Masuk UGM gitu. Bang, ini gimana nih gue belajar teknik, kata dia. Emang kenapa? Gue ngikutin kata-kata lu, mat IPA gue nggak ngisi, katanya. Anjir, anjir. Sampai si Salman ya, Salman Raub itu masuk STAN sekarang kan. Tadi kan di ITS gitu kan, teknik geomatika. Cerita ke gue, bang, gue nggak ngisi mat IPA nih, gimana masuk teknik, kata dia. Ya, itulah ya. Ya kalau UTBK mah jangan dikosongin gitu kan. UTBK itu ya kalau lu nggak ngerti blok aja kayak gitu. Jadi kayak gitu sih saran gue untuk ini ya 7 literasi ini. Dan gue mau jawab hoax sebetulnya yang beredar lama gitu ya. Waduh, kalau minta nomor gue kan ada, ya kan? Gue yang bikin pemberitahuan di grup tuh gue gitu, kayak gitu. Nah, pertama gue mau jelasin kayak gini ya. Ada beberapa hoax sebetulnya yang bertahun-tahun di UTBK itu. Contoh apa? Ada istilah klasterisasi. Kayak contoh gini. Ketika lo mau ngambil hukum, lo harus bagus di sejarah sama sosiologi, ya kan? Ketika lo mau ngambil kedokteran harus bagus di biologi dan kimia. Sumpah itu nggak pernah ada. Kayak itu. Lo cari, ya kan? Lo cari ya. Lo cari semua omongan LKMPT, semua omongan dari lembaga pemerintahan itu nggak pernah ada yang bilang ada klasterisasi. Gitu. Jadi kalau lu mau bagus kalau lu masuk teknik, kalau lu harus bisa matematika, lu harus bisa ngerjain matematika segala macam, itu nggak pernah ada, ya kan? Kayak gitu, nggak ada, kayak gitu. Itu dulu perkiraan-perkiraan aja kayak gitu sebetulnya, dan itu sebetulnya indikasinya, ya kan? Indikasinya baru apa? Indikasinya ya, indikasi sebetulnya lebih ke apa sih ya sebetulnya? Sebetulnya lebih ke niat waktu itu, karena niatnya waktu itu sebetulnya klasterisasi itu merujuknya ke ujian sesuai dengan prodi gitu. Jadi kalau mau ngambil hukum kayak di Jepang kan ada tuh ya. Di Jepang itu kalau ngambil prodi hukum lu cuma belajar sejarah sama ekonomi. Kayak gitu. Ya kan? Kayak gitu. Ya kalau misalnya contoh Raymond nggak masuk, sedangkan dia udah lord gini kan. 0, sekian aja itu bisa nggak masuk sebetulnya. Kayak gitu. 0, sekian gitu ya. Kayak itu. Paham nggak? Ya kan? Itu memang dilematis kayak gitu kan. Kita nggak pernah tahu nilai bobot waktu tahun ini itu berapa, tahun itu berapa, kayak gitu. Itu nggak ada yang tahu kayak gitu. Ya kan? Apalagi kemarin sempat zaman online ya, kayak misalnya hukum gitu ya. Sorry, pas zaman-zaman online ya, kayak misalnya pas ujian SIMAK itu kayak misalnya kamera kita nggak bagus aja gitu, atau misalnya contoh nih laptop kita nyolok kabel yang nggak penting aja, itu udah didiskualifikasi dari awal kayak gitu. Ya kan, jadi banyak banget kayak gitu ya.
Jadi itu sih solusi dari gue ya. Jadi ini aja, coba diusahain kemampuan baca kalian dulu. Nah, ketika baca itu kalian melatih kesabaran. Ini sebenarnya bukan berlaku di bahasa Indonesia aja, berlaku juga di semua yang kalian pelajari. Ya, termasuk ujian mandiri itu nggak ada klasterisasi, cuy. Nggak ada. Asalkan nilai kalian cukup, masuk, gitu aja. Intinya kayak gitu. Asalkan nilai kalian masuk, itu sudah cukup. Boleh diketik nggak yang afiksasi? Maksudnya gimana tuh? Oh, kalau afiksasi nanti aja. Jadi semua video yang kalian tanya ya, kayak misalnya majasi itu apa, kayak afiksasi itu apa, ya kan, struktur kata itu apa, itu nanti itu ada playlist bahasa Indonesianya, nanti gue jadiin iDrop, silahkan. Oke itu. Ya, Raymond tahun kemarin dia ngambil sosum, tujuannya biar ketemu Michi, tapi akhirnya nggak ketemu gitu ya. Oke, hari ini gue inget-inget masa lalu ya yang aneh. Gitu. Ya, oke. Ada yang bertanya? Coba pakai mic, boleh? Ada yang nanya, Bang, mending psikologi apa hukum ya? Ya kan? Ya, itu sih tergantung ya, pilihan lu tuh apa kayak gitu. Tergantung aja kayak gitu. Paling gue cuma mau bilang, ya kan, waktu kalian tuh masih lama. Gue selalu bilang, gue ingetin lagi ya, waktu kalian masih lama, gitu kan. Gak usah mikir-mikir kayak misalnya takut nggak keterima di jurusan ini, akhirnya lu mikirin jurusan yang kira-kira underestimate, ya kan, yang mediocre kayak gitu, ya kan. Dan menurut gue lu bakal agak menyesal itu lebih lama kayak gitu ketimbang misalnya kalian ya kan, kalian itu tetap memperjuangkan yang bagus-bagus kayak gitu. Emang sih nggak semua orang itu bisa masuk gitu, tapi ya kalian harus sadar gitu kan bahwa saingan kalian itu sebetulnya bukan 100% gitu. Saingan kalian itu cuma 20% kayak gitu. Dari 1.000 orang yang mau masuk ke hukum, gue yakin banget saingan kalian itu cuma 200 kayak gitu. 800-nya itu bukan saingan kalian. Karena 800-nya adalah orang-orang di Twitter yang halu, ya kan, yang nanya gitu kan, yay or nay, kayak itu aja paling. Ya kan 20. Karena kenapa? Ya, tiap tahun itu pasti ada pengeluaran data gitu ya, pengeluaran data outputnya. Dan itu kelihatan rata-ratanya itu sebetulnya nggak bagus-bagus amat kayak gitu. Jadi saingan kalian cuma 200 orang sebetulnya. Makanya kan sebetulnya kalau misalnya kuota hukum itu kan 80, berarti kan saingan kalian itu cuma 50%, 50 sampai 60% dari kalian. Kayak gitu aja. Makanya kalian nggak usah mengkhawatirkan dari kuota yang dari peminat yang banyak. Kayak gitu. Karena contohnya gini, orang yang nggak belajar pun mimpi masuk ke kedokteran dan dia pasti milih UI juga. Kayak gitu. Dengan dalih apa? Coba aja lah, siapa tahu masuk. Kayak gitu. 1.000 kali dicoba pun nggak akan masuk kayak gitu, kecuali UI ya kan udah kekurangan mahasiswa kayak gitu baru kayak gitu, ya kan nggak akan masuk kayak gitu sih. Simak offline sih tahun kemarin tahun kemarin masih online, kalau UGM yang udah offline, tapi tahun ini kayaknya sih offline karena semua mahasiswa sudah masuk, jadi udah nggak ada lagi pembatasan. Kalau kemarin sempat hybrid learning kayak gitu, artinya setengah online setengah offline gitu. Kalau sekarang udah full offline kayak gitu. Kalau simak offline lebih bagus gitu ya, karena hal-hal yang membuat kalian didiskualifikasi itu lebih sedikit gitu ketimbang misalnya kalau online kayak gitu. Dulu gue sempet ngawas simak offline 2 kali, itu semuanya di SMA Negeri 78 Jakarta. Kalau di Jakarta Barat itu di SMA Negeri 78. Wah itu dulu bayaran mantep, wadidaw pokoknya kalau bayaran ngawas simak ya. Bayaran ngawas simak itu kalau misalnya pengawas doang itu sekitar 800.000 satu hari, ya kan. Dulu kalau di tahun pertama gue bisa kan simak itu bisa 3 hari ya dulu ya tahun pertama ya kan. Terus tahun kedua dipadatin 1 hari kayak gitu. Kalau offline pakai kertas semua dari tahun 2000 sampai terakhir kan 2020 ya berarti 2019 ya, itu masih pakai kertas. 2019 itu masih pakai kertas dan itu terakhir gua ngawas ya.
online temen gue simak ngerjain bareng bang, isinya sama. Kebetulan mungkin lagi sama kayak gitu. Harusnya sih ada sekitar 5-20 paket sih. Kayak gitu. Ya, oke. Kayaknya itu aja dulu ya. Gue cuma ngisi sebentar sebetulnya niatnya. Jadi nanti kelas sore nggak ada, jadi kalian bisa fokus ke webinar kayak gitu. Untuk sejauh ini Pak Sandi tadi bilang datang kayak gitu. Tapi ya kita tahulah pejabat gitu. Mudah-mudahan dia memang datang tadi ya. Gitu. Yes. Nggak jadi PK karena takutnya sayang kuota deh gitu kan. Jadi sama itulah biar kalian nggak terlalu pusing. Coba lihat nih. Bang, baca yang benar gimana, kan ada yang menggumam sendiri, ada yang di dalam hati doang dan sebagainya. Kadang gue kalau bibir agak gerak kayak gak mantep. Ya, kalau dibilang baca ya ada suara gitu. Jadi kalau kalian baca dalam hati itu kurang efektif sih kalau untuk latihan baca. Gitu. Gue mau nyoba coba ya. Coba kita baca deh. Penasaran gue coba cara baca kalian tuh gimana. Coba ya, kita baca yang standar aja deh. Oke, coba. Yang mau baca angkat tangan. Ayo. Ini kita baca segini aja nih, coba nih. Tuh. Angkat tangan. Oke, kita coba ya dulu ya. Dea, oke Dea dulu Dea. Aktifin mic-nya Dea. Coba. Dari sini aja nih. Coba. Ayo Dea, bisa aktifin mic? Oke, berarti belum bisa dia. Umay deh, coba Umay. Ayo, Umay yang mukanya kayak Iksan nih. Parah dia pakai foto Iksan aja. Not allowing, masa sih? Ya, coba ulang. Umay. Coba Umay. Iya, kayaknya tadi mic-nya nggak dikasih izin ya. Umay dulu, baru nanti ke Oke, Dea. halo. Kedengaran nggak, Kak? Ini Umay ya? Iya, ayo. Iya, ini Umay. Ayo, May. Gua kira Umay cowok loh. Umay cewek. Oke, ayo Umay. Oke. Penelitian baru ahli kimia dari Jacobs University Bremen menunjukkan bahwa senyawa di dalam kopi dapat mengurangi infeksi virus COVID-19, yaitu SARS-CoV-2. Senyawa tersebut mengurangi pengikatan virus SARS-CoV-2 ke target manusianya. Ya. Rincian lengkap penelitian tersebut telah dipublikasikan di jurnal Food and Function belum lama ini. Jurnal tersebut diterbitkan secara daring dengan judul Investigating the Interaction Between Dietary Polyphenols, the Yes. SARS-CoV-2 spike protein and the ACE2 receptor. Seperti diketahui, penyebaran global sindrom pernafasan akut yang parah coronavirus 2 SARS-CoV-2 telah menyerukan kebutuhan mendesak untuk identifikasi senyawa yang mampu mengendalikan, mencegah, atau memperlambat pandemi global. Oke. Ya, gue ngerasa bagus loh, first impression bagus banget cara bacanya. Aduh, makasih Kak. Ada niat ke komunikasi atau enggak kira-kira? Oh iya emang itu. Waduh, kebetulan. Doain Bang. Gue kayak udah sering baca gitu ya. Oke, coba ya. Mungkin inilah alasan dia pakai foto Kak Iksan ya, gitu ya. Untuk menakut-nakuti kalian semua, jadi kalian insecure, dia enggak gitu. Aku fans Kak Iksan, Kak. Oh gitu. Dulu kalau gue serius nih, kalau lu nggak percaya, Kak Iksan itu kan dulu main sama anak sejarah juga ya, main sama gue nih. Jadi kadang gue isengin gitu, gue print foto Iksan terus gue kasih ke buku-buku cewek-cewek gitu kan. Jadi buka buku kaget. Emang fotonya membawa kebaikan ya Kak? Dulu Iksan tuh nggak punya temen di ekonomi, karena kan dia sama kayak gue ya. Waduh. Jadi sama kayak gue tuh, dia nggak ikut ospek, jadi kita nggak punya temen dulu gitu. Tuh Umay sosum sama Saintek tuh. Umay sosum. Sosum, oke. Berarti sering ikut kelas sejarah ya. Gue sering lihat sih fotonya. Ya. Oke, sekarang siapa lagi tadi? Dea ya. Oke, Dea.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi bacaan baru, bentar. Halo Dea, terhubung? Ya, iya Kak. Oke, mulai. Coba. Oke. Kopi minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Kopi adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia dan salah satu komoditas yang paling diperdagangkan secara global. Oke. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Dari sudut pandang kimia, kopi adalah sumber yang kaya senyawa aktif biologis dan memiliki efek potensial untuk kesehatan tergantung pada fisiologi konsumen dan jumlah kopi yang dikonsumsi per hari. Oke. Terima kasih. Bacanya udah bagus, cuma memang temponya belum dapet gitu ya. Tempo. Naik Ya, turun Kak. nadanya gitu. Oh, siap. Tapi udah bagus kayak gitu. Ya, kalau kita misalnya nggak ada tempo ya, kadang itu mungkin agak mirip. Tahu nggak sih yang review-review film itu? Yang pakai mesin suara gitu ya. Itu dia kadang emang nggak bisa ngebaca tanda titik koma. Kalau memang nggak ditaruh tuh. Kadang kan orang yang pada nge-review film ya, yang pakai suara-suara mesin atau robot itu kan dia nggak ngerti gitu. Kalau itu harus ditambahin koma, ditambahin titik gitu ya. Jadi biar ada tempo gitu kan. Tapi sebetulnya udah bagus tadi kan. Cuman pas perpindahan paragraf itu tadi mungkin harusnya jangan langsung baca kayak gitu. Itulah fungsinya titik. Gitu. Jadi kita gini loh. Ketika kita membaca ya, itu kita memainkan juga. Ya, memainkan juga apa? Suara, ya kan pernapasan dan segala macam. Makanya ada fungsi tanda titik. Ya kan, fungsi tanda koma gitu kan. Kayak gitu. Itu untuk agar kita bisa baca lebih baik kayak gitu. Oke, satu lagi deh gitu ya. Siapa yang mau baca lagi satu lagi? Oke, satu lagi nih. Oke, Mita deh, coba Mita. Tapi kali ini kita timer coba ya. Coba. Ini agak ada mau suara azan gitu nggak masalah, Pak? Nggak masalah gitu. Bentar ya. Kayaknya ini nggak ada timer Mac gue ya. Nggak apa-apa deh, coba yuk. Silakan. Bentar, kita nyari artikel lain, jangan copy lagi. Dua orang lagi deh. Ini sama ini satu. Yuk, coba. Dari sini. Silakan. Bawa kemana, Nak? Yuk, mulai. Pegunungan di sekitar Provinsi Mekah dalam tayangan video publikasi yang akan di pemerintah Provinsi Mekah. Mic-nya kurang dekat ya. Di Twitter. Tanaman hijau tampak bagi permadani yang menyelimuti pegunungan dan angin kencang berhembus. Namun, guyonan indah menunjukkan tersebut justru membuat geger pengguna Twitter. Pasalnya, selama ini Arab Saudi dikenal sebagai negeri tandus dan penuh gurun pasir. Penampakan ini membuat khawatir sebagian akun pengguna yang menyebut fenomena ini sebagai tanda-tanda kiamat. Hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur mekar kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Sabda Nabi Muhammad lebih dari 1000 tahun silam. Sabda itu diriwayatkan oleh Iran abad ke-9 yang mengumpulkan hadis Muslim bin Al-Hajj atau Imam Muslim. Oke, sip, udah bagus ya. Tapi sama temponya masih belum dapat kayak gitu. Ya, itu nanti kalau udah banyak baca ya yakin banget gue itu bakal dapet. Satu lagi, oke, terakhir ya. Oke, Rosa ya, boleh Rosa. Oh, Raymond boleh. Habis Raymond Rosa. Jadi ngamon. Iya. Oke. Tapi di sini juga ada suara azan. Gak apa-apa kan? Oh, habis sholat gimana? Udah pulang kok. Iya, coba yuk, coba. Bentar, gue pindah tempat Raymond dulu. Rosa ya. Ya, ini udah agak lebih tenang di sini. Ya udah, yang mana? Itu. Oh, yang di blok coba.
Hadis ini dipakai berbagai pengguna sebagai bukti kekhawatirannya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dengan lingkungan di Mekah? Apakah betul ada hubungannya dengan akhir zaman kehidupan manusia? Akun resmi pemerintah Provinsi Makkah lewat video tersebut mengatakan vegetasi yang tumbuh di pegunungan sekitar Makkah muncul setelah hujan yang baru saja terjadi. Penampakan pemandangan hijau dilaporkan pula di Al-Lit, Taif, dan Jeddah. Sejak November 2022, menurut laporan Wittersport, Provinsi Makkah sedang hujan dengan kecurahan beragam. Tercatat, sebagian daerah Provinsi Makkah mengalami hujan deras dan badai petir sepanjang Desember 2022. Selama itu pula, banjir juga mengenai kota Jeddah. Hujan kemungkinan akan terus mengguyur Provinsi Makkah hingga Januari 2023. Ya, sip. Nah itu ya, temponya udah bagus. Cuman memang pas penutupnya kurang enak didengar. Kenapa? Emang ini bukan kalimat penutup, kayak gitu. Jadi kesalahannya itu bukan yang baca, tapi kesalahannya emang yang dibaca itu bukan kalimat penutup. Ya, udah bagus, Raymond. Emang cocok nih jadi Lord kayaknya ya. Satu lagi ya, Rosa, habis itu kita akhiri. Gitu. Rosa, apa kabar? Baik Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasih ya. Kali ya, Rosa ya. Coba. Oke. Yuk. Tapi serius tadi temponya udah bagus banget gitu ya, sama kayak yang pertama kayak gitu. Cuma memang Raymond jauh ya di Indonesia Timur, jadi jaringannya agak sendat-sendat tadi. Jadi itu ya, bukan tips lagi gue bilang tadi ya, kiat-kiatnya adalah bahwa tanda koma itu dibaca. Contoh kayak misalnya ini ya, gue kasih contoh dikit ya, soalnya Rosa. Kini, 230 tahun kemudian, tim biologi tanaman yang dipimpin oleh Northwestern University, Chicago Garden, and St. Vincent Botanical Garden melakukan penelitian sejarah sukun. Untuk pertama kalinya, mereka melacak 5 garis keturunan utama suku Karibia hingga pengenalan tunggal dari pelayaran Blake tersebut. Kayak gitu. Konjungsi, meskipun nggak ada koma, gitu, itu sebetulnya jadi tempo juga kayak gitu. Ya kan? Wah ini kalau misalnya itu nanti belajarnya kalau di kuliah nanti belajar kayak gini. Cuman itu belajarnya nanti bukan di kelas bahasa, ya kan? Tapi di kelas sejarah kebudayaan. Itu semua orang dapat kalau di UI ya. Itu mata kuliah universitas kayak gitu. Lanjut. Ya, sekarang si Rosa. Oke. Pada 1793, Kapten William Blake melabuhkan HMS Providence di Kingston, St. Vincent and Grenadines, sebuah negara pulau kecil di Laut Karibia. Ia saat itu memiliki kargo yang berisi beberapa ratus pohon sukun muda. Tujuannya hanya satu. Ia ingin memperkenalkan pohon berumur panjang dengan buah-buahan kaya karbohidrat ini untuk memberi makanan murah budak Inggris yang bekerja di perkebunan gula di pulau itu. Kini, 230 tahun kemudian, tim biologi tanaman yang dipimpin oleh Northwestern University, Chicago Botanic Garden, dan St. Vincent Botanical Gardens melakukan penelitian sejarah sukun. Untuk pertama kalinya, mereka melacak 5 garis keturunan utama sukun Karibia hingga pengenalan tunggal dari pelayaran Blake tersebut. Tidak hanya kultivar pohon sukun asli atau varietas yang dihasilkan oleh pembiakan selektif bertahan selama berabad-abad. Mereka juga berkembang menurut studi tersebut. Oke, udah Kak. Thank you, Ambit ya. Oke, jadi serius kalau yang tadi udah bagus, cuman mungkin emang agak terlalu lambat kayak gitu. Pertama kita lihat ya, pahami dulu jenis-jenis kalimat juga. Ini kalimat redaksional yang memang harus dibaca cepat kayak gitu. Ya kan? Tapi cepatnya itu ya cepat-cepat ala-ala reporter gitu ya. Yang tadi gue bilang, kalau misalnya reporter dia suaranya datar kayak misalnya mesin robot Google gitu ya. Serius mungkin kita nggak akan dapat sensasi dari isi berita gitu kan. Makanya itulah pentingnya kita belajar tempo. Nah, tempo itu juga berhubungan dengan ya ketika kita memahami nih penggunaan huruf vokal dan konsonan kita kayak gitu. Dan nah, sekarang kelarin dulu aja playlist yang skolastik yang lagi gue taruh di airdrop. Nanti kan minggu depan ada tuh ya kan setelah 5 hari gue kasih airdrop
ya kan, tentang playlist Candu Bahasa Indonesia. Mungkin buat yang udah ngerjain nanti bisa langsung ke soal, nanti gue kasih soal baru ya, soal PBM-PP yang baru. Kalau yang belum silahkan catat dulu baru kerjain soal PBM dan PPU. Kayak gitu. Tamsis belum ada airdrop ya, udah ada 1 airdrop dijatuhkan kemarin kayak gitu. Jadi itu penting banget baca. Kalau kalian ada baca buku, silakan baca buku gitu kan. Kalau kalian nggak ada baca buku, baca aja artikel-artikel dari National Geographic. Karena National Geographic tuh artikel lengkap, ada artikel populer, ada artikel ini ya, artikel science, artikel bahasa. Terus ada lagi referensi blog bacaan yang menurut gue bagus nih ya teman-teman ya. Mojok. Ada yang baca Mojok nggak? Mojok. Saya kok. Ya tuh. Mojok nih bagus nih. Nah terus ada yang nanya tadi ya, tapi dia DM. Kak, kalau Quora gimana? Masalahnya Quora itu berita opini. Ya, bukan berita malah ya, itu media opini. Dan itu kadang tanda bacanya itu nggak bagus, kayak gitu. Tapi kalau untuk melatih kayak kemampuan berpikir, kayak misalnya memahami bacaannya itu seperti apa, nggak apa-apa. Oke, gue matiin lagi ya. Nih, saran aja ya untuk media baca. Nih, untuk baca ya, kalau misalnya kalian nggak mau buku ya. Saran media, sorry ya, bentar. Media untuk membaca. Ini berdasarkan setiap hari yang gue baca. Mojok, ya kan, pertama. Tirto enak, cuman yang sejarahnya sih kalau kata gue. Ya kan, kalau yang bukan sejarahnya itu kayak model-model Kompas gitu, kayak kurang asik gitu ya bacanya. Ya kan, tapi Kompas, kenapa gue bilang sekarang Kompas kurang asik? Karena kebanyakan berita clickbait gitu ya. Jadi Kompas, Kumparan itu sekarang berita clickbait, jadi kayak nggak orisinil kayak gitu. Nah, kalau buat berita mending bacanya CNN ya kan, kemudian CNBC. Nah, dan BCC ya, BBC kayak gitu. Ya kan. Kemudian apalagi yang selain Mojok, Tirto. Nah, ada lagi Asumsi, Detik, Kompas itu mirip-mirip cuy. Detik, Kompas, Kumparan ya kan, kemudian Sindo, kemudian itu mirip-mirip, kayak sekarang tuh banyak clickbait gitu. Jadi kayak dia tuh ngeproduksi berita itu ribuan sehari kayak gitu. Nah, itu kuek-kuek kata data. Nah kan, paling kalau misalnya yang nggak terlalu clickbait itu Kumparan sih, kayak gitu. Kumparan sama Tempo dan Kumparan deh gue tambahin terakhir. Nah, itu aja. Coba lu baca ini. Untuk tema kan sebenarnya udah ada redaksi gitu ya. Jadi kalian bisa milih tuh, mau esai, mau kilas balik, mau counter, ya kan. Malam Jumat ini yang konten-konten lucu-lucu kayak gitu. Tribun itu apalagi ya kan. Medium bagus, tapi medium itu profesional, untuk profesional sebelum, tapi berat banget sih bacaannya. Kayak gitu. Nggak usah di screenshot, nanti gue kirim ke grup Telegram ya ini, list ininya nih. Ya kan, nanti gue kirim. Mungkin paling ini asa ini gue hapus gitu. Mongba itu ada saran tuh ya yang isinya flora dan fauna. Monggo silahkan gitu. Pokoknya mulai sekarang nih ya untuk untuk bulan Januari setelah gue ngomong ini, sekarang mulailah untuk terbiasa untuk membaca. Jangan terlalu terburu-buru belajar bahasa gitu. Jadi jangan berharap langsung kak mana soalnya kak saya ingin melahap semuanya gitu tanpa nggak ada landasan materi sama sekali kayak gitu. Jangan kayak gitu. Vice bagus, Vice bagus, Vice itu mirip-mirip Mojok lah. Tapi Vice itu kadang nggak baku loh bahasanya. Medium ada yang bahasa Indonesia ada. Kalau Medium yang kan ada tuh artikelnya yang ditulis orang Indonesia pasti bahasa Indonesia. Kayak gitu. Oke. Gitu. Pokoknya jangan membantai soal ya, tapi itu. Kalau misalnya hitung-hitungan ya, serius nih, kalau kalian udah cukup secara materi segala macam, 2 bulan itu cukup ngebantai soal, ya kan? Kayak contoh, gue kadang agak bingung loh sama kalian ya, yang pada telat ngerjain airdrop. Gue kasih contoh misalnya 3 paket soal, 1 paket soal itu ada 20 ya, berarti kan 60 soal tuh. Masa 3 hari nggak cukup gitu kan? Asumsinya berarti kan harusnya satu hari itu 1 paket soal, ya kan? Itu nggak cukup, bayangin 20 soal aja kan nggak cukup. Padahal harusnya, ya kan? Harusnya itu paling nggak tuh 40 lah, 2 paket sehari cuy, ya kan? Gitu. Itu udah lewat loh. Tuh, sekolah 25 hari. Ya kan?
1 hari 5 video cukup. Karena kan videonya nggak panjang, bukan jam-jaman. 1 video paling 12 menit gitu kan. Kayak gitu. Udah kayak gitu, ya kan. Tuh, jadi ya santai aja kayak gitu. Ya kan, santai aja. Lah, gue udah kelar 2 video hari ini. Ya kayak gitu. Pokoknya lu nanti rasain deh, ya kan. Rasain serasa-rasainnya. Ya kan. Ketika kuliah kan, ketika kalian masuk PTN, penderitaan kalian itu nggak berakhir, teman-teman. Ya kan, jalan hidup kalian masih panjang, beban kalian itu belum seberapa. Nanti ini kalau kalian lolos nih, beban kalian ditambahin lagi, ya kan, ditambahin 3, 4, kayak gitu, 5, ya kan. Apalagi kalau SKS-nya 24 ya, SKS-nya 24 ditambahin gitu. Belum lah bebannya apalagi nih, pertama beban SKS, IPK kecil, ngoceh gitu kan. Misalnya temennya toksik, ngoceh, ya kan, dosennya jarang masuk, ngoceh, ya kan, dosennya baik tapi ngasih nilai jelek, ngoceh. Kok dosennya kelihatan baik ya, tapi nilainya kok dikasih B gitu. Ya, baik buruk dosen tuh nggak ada hubungannya sama nilai lu, cu, ya kan. Nggak ngaruh kayak gitu. Ya kan, kok dosennya kalem tapi jahat ya, ngasih nilai jelek kayak gitu. Ya nggak ngaruh kayak gitu. Ya, jadi beban kalian nanti ketika kalian keterima di PTN itu justru lebih banyak. Kayak gitu. Oke, ya kan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kalian lolos PTN beban kalian berkurang, enggak. Makin banyak kayak gitu. Terima kasih semuanya untuk ya ceriwis-ceriwis sedikit gue di kelas bahasa Indonesia, ya kan. Maafin Kak Fiani ya belum datang, mungkin yakin banget gue nanti bakal diganti kelasnya kayak gitu. Kayak gitu, bukan sesuai mood lah, sesuai dengan kinerja kalian. Oke, sayonara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. See you, bye bye. Oke, lah, aku nggak berakhir.